Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas beberapa hadis yang menyebutkan tentang begitu besarnya pahala bagi orang yang membangun masjid di dunia, walaupun dia menyumbang sebesar tempat tinggal burung, namun Allah menjanjikan untuknya rumah di surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada kita bahawa ada yang mengikuti setelah kematian kita dari amal baik kita, kalau kita meninggalkan amal baik itu di dunia. Apa saja yang terus menjadi gaji pensiun kita. Jadi kita duduk di alam barzah, tapi pahala mengalir dengan sendirinya. Nah, yang pertama kata Rasulullah, ilman allamahu wa nasyarahu. Pernahkah dia memberikan ilmu, lalu kemudian diajarkannya, wa nasyarahu, lalu dia sebarkan ilmu itu. Ini yang dimaksud adalah ilmu daruri, yaitu ilmu yang sangat penting. Apa ilmu yang sangat penting? Tidak ada lain, ilmu agama. Karena kita lahir dalam keadaan agama, nanti waktu pulang pun agama. Sedangkan ilmu-ilmu dunia itu baru bermanfaat kalau dibawa ke agama. Selama ilmu itu tidak jelas-jelas mengajarkan maksiat. Dan tidak perlu berfikir bahawa yang dimaksud dengan ilmu ini adalah, oh kalau begitu yang dapat gaji pensiun ini berarti para ustaz, tengku, kemudian orang-orang yang punya pesantren, berarti dia sudah menyebarkan ilmu. Tidak perlu berfikir bahawa itu terbatas untuk orang-orang ini. Karena semua ilmu yang diajarkan, walaupun kepada anak sendiri, walaupun kepada isteri sendiri, jadi ruang lingkup kita kecil sekali, cuma mengajarkan ilmu kepada anak dan isteri. Ketika kita meninggal, anak kita meneruskan ilmu itu. Seluruh pahala yang dia dapatkan, selain dia dapat, juga dikirimkan kepada kita yang telah mengajarkan ilmu itu. Sekarang coba bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Guru TK itu mengajarkan Al-Fatihah kepada murid-muridnya. Ada orang tua yang tidak peduli untuk mengajarkan salat kepada anaknya, dan itu diambil alih oleh guru di sekolah. Kalau TK-TK Islam, mereka mengajarkan salat, mengajarkan tata cara berwuduk. Ini untuk anak-anak TK, mengajarkan doa-doa, mengajarkan hafalan-hafalan pendek. Ketika orang yang mengajarkan ini meninggal, maka dia berhak mendapatkan hasil dari anak yang berhasil dia ajarkan. Makanya orang tua yang hari ini mengajarkan anaknya Iqra. Jadi kalau kita mengajarkan anak Iqra atau isteri mengajarkan Iqra, dia bisa ngaji disebabkan oleh siapa? Ayah ibunya. Ketika dia melanjutkan mengaji setelah kita meninggal,
Tidak perlu dia niatkan, ya Allah kirimkanlah pahala ini kepada ibu dan ayahku. Tidak perlu. Tidak perlu diniatkan. Karena otomatis langsung terkirimkan. Karena itu hasil didikan kita. Ibu-ibu mengajarkan anak gadis ibu pakai jilbab. Dari umur 5 tahun, nak pakai jilbab, nak. Jangan buka aurat. Kita perempuan dilarang buka aurat. Sampai dia malu kalau terbuka walaupun sedikit dari bahagian auratnya. Yang mengajarkannya siapa? Ayah ibunya. Seluruh ketaatan dia kepada Allah dalam urusan aurat, dia berpahala, dikirimkan pahalanya ke alam kubur. Ini kalau orang mau berfikir ke sini, sungguh dia tidak akan melewatkan semua pengajaran untuk anaknya, agar dia mendapat pertolongan Allah ketika meninggal. Sayang sebahagian hari ini itu tidak mengambil kesempatan ini. Jadi seperti anak kura-kura, ya, seperti anak kura-kura. Maksudnya lahir anak kura-kura itu kan kalau meletakkan telur kan ke pantai. Dia dari binih laut ejak pantai, lalu dia keruk pasir, lalu dia letakkan telurnya. Ketika anaknya lahir, telur itu netas. Apakah mamaknya berada di samping telur-telur itu? Sebahagiannya tidak. Jadi anak-anak itu lahir sendiri. Setelah lahir, keluar dari pasir, kemudian menuju ke pantai. Ho ya, ho mak, hom. Siapa mamak, siapa ayah tidak tahu. Jadi jangan sampai hidup membuat seperti kura-kura begitu. Jadi anak lepas sendiri, hidup sendiri. Dari kecil tidak ada apa-apa. Tidak kita ajarkan agama, tidak kita ajarkan tauhid, tidak kita perkenalkan Allah. Enggak ada usaha apapun. Akhirnya si anak belajar dari siapa? Dari tukang cuci Pak di rumah. Jadi tukang cuci sambil nyuci, dia lihat anak kita mungkin tidak tahu apa-apa, dia ajarkan, nak kalau makan baca bismillah, lalu makan dengan tangan kanan, terus begini, terus begini. Maka nanti kalau meninggal, kita tidak dapatkan apapun dari dia. Siapa yang dapat pahala itu? Tukang cuci. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu itu diajarkan. Kalau bisa bukan hanya untuk keluarga, sebarkan semakin banyak cabang, semakin banyak kemungkinan kita dapat gaji setelah meninggal kita. Satu orang guru mengajarkan satu orang anak. Anak ini buka pesantren. Ini bapak sudah berusaha. Bapak masukkan ke pesantren. Lalu bapak mengatakan, nak ingat-ingat yang ayah ajarkan. Ya, ini begini-begini. Sampai dia jadi seorang yang bermanfaat. Lalu dia buka pesantren. Dia ajarkan ratusan orang. Lalu dari pesantren itu, ada satu orang membuka pesantren lagi di tempat yang lain. Seluruh ilmu itu, Pak, itu mengalir kepada siapa? Kepada orang tua si anak. Walaupun tidak sehebat ilmu si anak, tapi orang tua itu mendapatkan jatahnya. Karena dari dialah anak itu menjadi anak yang saleh. Artinya, itu ilmu perlu diajarkan. Jadi sempatkan Bapak Ibu, ajarkan hal-hal yang sederhana. Nak sebelum tidur baca ini. Ya, biasakan. Kita yang kontrol dia untuk solat. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, makanya berbahagialah hari ini orang-orang yang berjuang menuntut ilmu lalu menyebarkannya selama dia tidak menyeleweng dari kebenaran. Dia tidak menipu masyarakat, tidak menipu orang awam dengan ilmunya. Lagi dalam kitab menan gekeun. Dia ajarkan. Dan orang banyak yang taubat, orang banyak yang mengerti tentang agama akibat pengajaran itu. Maka hari ini mereka mendapatkan hasilnya. Imam-imam mazhab hari ini telah tiada semuanya. Dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, dan murid mereka subhanallah. Imam Syafi'i itu paling banyak muridnya, dan disyarah kitab-kitabnya. Padahal kitab beliau itu cuma beberapa kitab, Al-Risalah, cuma beberapa kitab, tapi syarahnya itu disyarah oleh murid-muridnya. Dari syarah muncul hasyiah, disyarah lagi di atas syarah.
berlipat-lipat. Orang hari ini di hampir 1/4 dunia itu bermazhab Syafi'i. Dan 1/4 dari kalangan orang Islam itu bermazhab Syafi'i. Termasuk yang paling banyak di Asia Tenggara bermazhab. Itu contoh barang. Imam Malik juga begitu. Ya, menyebar, ilmunya menyebar di Maroko, Tunisia. Hanafi menyebar di Turki, Afghanistan, Turkistan, Turkmenistan. Itu rata-rata bermazhab Hanafi. Hambali hari ini menyebar di Saudi Arabia dan daerah-daerah Khalid, daerah-daerah Teluk. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, mereka telah tertidur. Mereka telah berada di alam barzah, tapi mereka hari ini setiap kitab yang kita baca, ini siapa yang mengarang? Ini Imam Al-Munziri, salah satu daripada ulama Syafi'iyah. Beliau telah tiada. Tapi apa yang kita baca, hasil perjuangan beliau mengumpulkan hadis, ini bahagian ini bahagian ini. Masya Allah, kita dapat pahala, bapa dapat pahala, saya dapat pahala. Kemudian beliau dikirimkan pahala oleh Allah setiap subuh di mana-mana berada. Begitu hebatnya orang menyebarkan ilmu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan ragu-ragu ya, ketika kita tidak mampu mengajarkan sendiri, paling kurang kita menjadi donatur untuk tersebarnya ilmu. Dulu adalah salah satu teman mengajinya Imam Syafi'i. Saya lupa nama beliau dalam kitab-kitab sejarah beliau. Tidak mampu lagi, Pak. Syafi'i ini terlalu pintar, temannya tidak sanggup. Karena orang diberi keterbatasan macam-macam. Karena sudah tidak sanggup lagi, akhirnya dia mengatakan kepada Muhammad Idris Asy-Syafi'i, katanya, wahai Muhammad, aku tidak mampu sepertimu. Allah membatasi pikiranku. Jadi kalau ranking 40, memang tidak sanggup lagi. Dia katakan kepada Imam Syafi'i, aku tidak bisa melanjutkan pelajaran. Aku tidak mampu. Lanjutkanlah engkau, aku akan berdagang. Dan hasil perdaganganku, kuniatkan untuk membantu perjuanganmu, wahai sahabatku. Teruslah mengajar. Aku yang akan membiayaimu. Aku yang akan memberi gaji untukmu. Engkau belajarlah, biar kami yang berjuang untuk mencari nafkah. Mencari nafkah artinya bukan untuk keluarga, tapi untuk membantu pengajian. Pahalanya di sisi Allah sama. Masya Allah pintarnya orang ini, walaupun bodoh dalam pelajaran, tapi sahabat ini mencari jalan lain untuk menuju ke surga. Allah beri Syafi'i kepintaran, tapi yang ini Allah beri kemuliaan, dia menolong. Maka Bapak Ibu, kalau kita tidak sanggup mengajarkan ilmu, mungkin seperti begini atau Iqra, mungkin kita sendiri Iqra pun tidak tamat. Bagaimana kita mau mengajarkan Iqra untuk orang lain? Bagaimana caranya? Buatlah sesuatu. Panggil anak-anak ke rumah bapa yang sekitaran, dalam satu komplek mungkin tidak ada yang mengaji. Panggil anak-anak, kumpulkan. Lalu ambil guru, sewa. Lalu katakan, saya yang sewa guru, kalian cukup datang belajar di rumah saya. Saya yang gaji guru. Setiap bulan bapa mengeluarkan gaji 400.000, 500.000 untuk guru tadi. Bapa tidak mampu, tapi guru tersebut berhasil kita datangkan karena usaha kita, maka pahalanya sama. Maka berjuanglah sebelum datangnya kematian. Berjuang sebelum datangnya kematian. Sudah banyak orang yang terlambat berjuang, setelah kematian baru berusaha berjuang. Sedikit sekali poin dari doa orang dibandingkan dengan amal kita sendiri. Anehnya kita hari ini waktu hidup hana ada pupuk sapu, waktu meninggal kita wasiat, ini suruh datang orang doakan saya. Padahal itu kecil sekali dibandingkan amal kita sendiri. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini amalan pertama. Ini baru amalan pertama sudah 20 menit, Pak. Kemudian yang kedua, awwaladan salihan tarakahu, yang menjadi amal yang mengalir ke alam barzah kalau meninggalkan anak yang saleh. Ini meninggalkan anak yang saleh salah satunya dengan metode ilmu tadi. Tapi anak yang saleh itu bukan diajarkan dengan verbal, dengan mulut saja. Mereka lebih banyak meniru. Karena banyak anak yang tidak mau saleh, walaupun kita ajarkan kesalehan, kalau ayahnya tidak saleh. Ini banyak orang nak kata bang pesantren nak masuk pesantren belajar yang bagus ya. Ini pokoknya kamu jangan
Jangan sampai main judi, ayah tidak mau. Anak nanya, ayah kok main judi online tu? Oh ayah udah terlambat, ayah udah nggak bisa taubat lagi. Ayah ini sudah nggak bisa berubah, makanya ayah nggak mau kamu kayak ayah. Itu tidak ada hubungan koneksi. Jangan fikir kalau ketika kita tidak melakukan kesalehan, lalu kemudian begitu mudah Allah lemparkan kesalehan orang kepada kita. Yang dihitung Allah amal kita dulu. Tapi kalau kita kurang sedikit, tapi anak kita jadikan anak yang saleh, itu seperti yang kita katakan tadi, enggak perlu kita menyebutkan ya Allah kirimkanlah pahala ini, ya Allah kirimkanlah pahala sedekah. Apapun yang dia lakukan, hasil pendidikan kita itu mengalir secara otomatis. Mengalir secara otomatis. Kita bawa dia ke rumah saudara kita. Kita perkenalkan dia ke adik-adik kita. Kita katakan ini Pak Cik Muna, ini Pak Wah, ini Mewa. Kalau ayah meninggal hormati mereka. Kalau mereka punya hajat, kebutuhan datangi rumahnya, bantulah mereka. Jangan putus silaturahim. Kita meninggal, dia terus melanjutkan amal itu. Maka kesalehannya, setiap ban yang berputar, setiap roda yang mendatangi rumah saudara itu, dia dapat pahala itu mengalir kepada kita yang telah menjadikan dia saleh. Makanya jaga anak baik-baik. Betul-betul jaga anak baik-baik. Ini investasi terbesar. Tapi kalau anak ahli maksiat, seluruh dosanya, itu yang hari ini yang main game di kedai kopi dari sebelum maghrib sampai subuh di dua paknya anak sahaja. Anak orang pasti anak orang. Siapa ayahnya? Oh ayahnya almarhum. Masya Allah. Kenapa dia bisa begitu? Ternyata ayahnya tidak mengajarkannya, dilepaskan begitu saja. Hari ini dia telah rusak. Sabu-sabu, narkoba, maksiat dia lakukan. Anak orang dia boncengkan. Semua dosa dia dikirimkan ke orang tuanya yang tidak peduli dengannya. Ini bahayanya mendidik anak dengan cara yang salah. Kecuali kita sudah lelah mendidiknya dalam kebaikan, tetap dia maksiat, maka itu amal yang tidak saleh. Ada satu sisa dari kita, tapi tidak Allah kirimkan ke kita karena kita sudah berusaha menjadikannya baik. Makanya anak Nabi Nuh 950 tahun hidup Nabi Nuh, anaknya tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Berdosakah Nabi Nuh? Tidak. Karena Nabi Nuh terus mendakwahkannya, detik-detik terakhir pun masih didakwahkan. Nabi Nuh masih terus menyayangi anak tersebut sampai memanggil ya bunayya, wahai anak mertua Long, irkam ma'ana, naiklah bersama ayah. Naiklah bersama ayah. Jangan wala takum minal kafirin, jangan engkau jadi orang kafir. Itu usaha Nabi Nuh terakhir. Tapi tetap anaknya mengatakan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', tidak wahai ayah, aku akan menuju ke gunung yang tidak mungkin sampai air. Yang dia tidak mau ikut Nabi Nuh. Itu tidak ada hubungan lagi dengan kita. Jadi jemaah maka Allah pelihara anak baik-baik. Kemudian yang ketiga, au mushafan warasahu, atau dia pernah mewakafkan mushaf Quran. Yang pernah mewakafkan mushaf, walaupun satu mushaf, setiap kali ada orang yang menyentuh mushaf itu, atau tidak menyentuhnya, tapi kita sudah meniatkannya untuk masjid, maka pahala wakaf itu mengalir. Pahala wakaf itu mengalir. Apalagi kalau dibaca. Yang sudah kita niatkan wakaf untuk masjid saja mengalir, apalagi yang dibaca. Maka pahala membaca orang yang membaca itu juga mengalir kepada pemilik Quran yang telah mewakafkan. Makanya kalau ada rezeki, Pak, itu di masjid perlu kita tanya padumbuh perlai Quran. Kalau perlu ketika sudah wakaf Quran ternyata enggak ada raknya, tanya perlu kita buat rak di setiap dinding-dinding supaya orang sambil menunggu salat dia ambil Quran satu. Kebetulan Quran kita yang dia pegang, perlukah kita menulis nama di Quran itu? Wakaf dari Muhammad bin Junaidi. Kacau Qurannya habis kacau Quran lain dan dulu. Tidak perlu. Tidak perlu, Pak. Tidak usah tulis nama. Apapun yang dia pegang, dia baca atau dia tidak baca, yang pahala asal tetap dapat. Maka Quran 60.000, 80.000 paling bagus.
Tanya ke masjid berapa perlu Quran. Kita buat rak di samping-samping dinding besar, di samping atau sekeliling dinding-dinding yang mengelilingi masjid. Orang datang menunggu maghrib ambil satu. Orang datang, subhanallah, kita yang sediakan. Kita sudah meninggal, pahala itu mengalir kepada kita. Memang hari ini Pak kayaknya dongeng. Seperti cerita gaib, benar. Tapi kalau mau tahu benar atau tidak, coba tanya sama orang yang sudah mati. Cobalah Bapak tanya sekali-sekali kepada orang yang sudah meninggal. Nah betul truk pahala Quran yang kau wakaf bak masjidnya truk kekah. Coba tanya Pak, pasti dia jawab benar. Sayangnya orang hari ini enggak mau nanya, baru dia tanya ketika dia mati. Maka jemaah mereka Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman yang paling tinggi ketika percaya kepada yang gaib. Hari ini nampaknya cerita, begitu sakaratul maut, semuanya Allah buktikan bahwa itu ada. Makanya wakafkan Al-Quran. Kemudian yang keempat, au masjidan banahu, atau dia pernah mendirikan masjid bersama-sama. Nah ini juga wakaf terhebat. Makanya ini fokusnya di sini. Fokusnya mendirikan masjid. Sudah kita jelaskan panjang lebar begitu dahsyatnya pahala orang yang mewakafkan hartanya untuk masjid. Walaupun hanya sebesar tempat tinggal burung, hanya sekilo semen. Cuma ya pahalanya disesuaikan dengan sekilo itu. Baik ni fikir kita kasih sekilo langsung dapat pahala habis-habisan, tidak. Ya sesuai dengan sekilo lah. Kalau kita ada berhasil 100 sak semen, kita kasih ke masjid, ya begitulah kita mendapatkannya. Kemudian au baitan li ibni sabil banahu, pernahkah dia membangun tempat rumah singgah? Ini sini rumah singgah untuk musafir. Rupanya kita menyediakan tempat singgah yang musafir yang mau salat boleh singgah di tempat ini. Kami sediakan tempat salat. Ya, wuduk silakan di sini, boleh istirahat. Itu musafir. Ternyata itu pun kalau tempat itu terus digunakan, berdiri, pahalanya mengalir. Tidak peduli musafir itu salat atau tidak salat. Atas nama musafir tidak boleh salat tidak salat. Itu urusan dia dengan Allah. Kita yang membuat rumah singgah, maka Allah pun menyelamatkan kita seperti kita menyelamatkan mereka di tengah jalan mereka. Au nahran ajrahu, atau pernahkah mengalirkan air sungai? Maksud mengalirkan air sungai itu bukan buat sungai baru. Mengalirkan air sungai itu pernah enggak kita buat Pak parit yang di komplek enggak ada jalur untuk mengalir air. Lalu kita katakan padu perlepeng supaya air enggak banjir. Berapa perlu uang? Kita suruh hitung. Dihitung ternyata perlu uang 100 juta. Kita bilang, oh enggak jadilah punya 100 juta. Dia fikir 1 juta. Ini parit apa 1 juta, bang? Jemaah mereka Allah, kalau berhasil buat parit itu, tidak mesti parit panjang. Oh, ada yang tersumbat. Kita yang beli semen, bongkar. Buat yang bagus. Oh, ada tempat banjir genangan air, lubang di depan rumah. Kita alirkan kembali. Kita beli 1 sak semen. Orang setiap kali melewati tempat itu sudah tidak masuk lagi ke dalam lubang. Kita sudah meninggal di dalam lubang sana. Tapi Allah kirimkan pahala yang kita tutup lubang di dunia. Maka manfaatkan. Hana perlu tak cok bak pisang tabi-tabi tak tanam ke rumah ke dayo. Ni asal lubang di depan rumah, cok bak pisang tanam ke rumah. Padahal cuma perlu 1 sak semen. Lihatlah itu sebagai ladang pahala. Jangan lihat itu sebagai sebuah kemurkaan. Kalau cuma di depan rumah lubang, Pak, itu manfaatkan segera. Beli tanah 5.000 satu empang. 5.000 semen 55.000. Itu pun semen Padang. Kalau Andalas berapa, Pak? Siapa tukang jual semen ini? Masya Allah, paling punya bayar ke ongkos aduk paling 30.000. 100.000 dapat pahala sampai mati masih dapat pahala. Kita yang telah menutupi jalan itu. Kita yang buat parit. Hari ini kalau parit enggak ada, semuanya menghindar. Banjir je. Padahal dia curi kesempatan itu. Masya Allah, Allah selamatkan dia di alam kubur. Dan kemudian, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautih. Terakhir, pernahkah kita bersedekah di masa hidup kita yang sedekah itu bermanfaat kepada orang banyak, lalu kemudian dia mengalir
ke alam-alam kubur kita. Inilah jemaah melakukan Allah perkara yang Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan derajat yang hasan ini, dari Ibnu Khuzaimah dengan derajat yang sahih, itu disebutkan tentang amalan ini. Maka sebelum datangnya ajal kita, mari ambil salah satu daripada kesempatan ini. Jangan lewatkan.